Sapo dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tunggul Ametung dan Ken Dedes sedang istirahat di dalam rumah pesanggerahan bersama dengan beberapa pejabat tinggi lainnya. Sebentar lagi mereka akan turun untuk pesiar jalan-jalan melihat keindahan Taman Baboji. Kenapa kau jadi melamun begitu, Ken Arok? Termenung seperti orang bingung. Kebo Ijo, aku memang sering bermain cinta dengan perempuan-perempuan cantik dan melihat pemandangan yang paling istimewa pun pada diri perempuan. Aku sudah terbiasa melihatnya. Tapi Ken Dedes lain sama sekali. Mengandung mukjizat. Mukjizat? Iya, betis Ken Dedes mengandung mukjizat. Ngomong apa kau ini, ha? Ngomong apa? Betis Ken Dedes bersinar. Apa? Bersinar? Iya, betis Ken Dedes memancarkan sinar. Sinar yang berkilau-kilauan memancar dari betis Ken Dedes. Kok ini ada-ada saja, Ken Arok? Memangnya Ken Dedes itu patung berlian apa? Sehingga betisnya bisa bersinar. Apakah kau tidak melihatnya? Aku melihatnya dengan jelas. Sebab kain kebaya Ken Dedes memang tersingkap. Tapi, ya, begitu saja. Tidak ada sinar apa-apa. Setitik sinar yang paling kecil sekalipun, aku tidak melihatnya. Kalau begitu, kita bertanya kepada yang lainnya. Jangan, Ken Arok. Malu. Nanti jadi geger. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin meyakinkan diriku sendiri yang melihat sinar itu. Atau ada lagi orang lain? Banyak sekali yang menyaksikan adegan tadi itu. Semua dayang melihatnya. Juga beberapa orang prajurit Kadipaten. Nah, kita bagi. Aku bertanya kepada dayang-dayang dan kau kepada para prajurit Kadipaten. Iya, baiklah. Tapi sebaiknya dilakukan secara berbisik-bisik supaya tidak gempar. Iya. Lihatlah Adinda Ken Dedes, pohon Brahmasta yang berjejer-jejer itu, yang kita tanam setahun yang lalu, sekarang sudah tumbuh dengan subur. Ya, cepat sekali tumbuhnya pohon itu. Daun-daunnya sangat lebat, rindang sekali, menambah keindahan Taman Baboji ini, Kanda. Taman Baboji ini terkenal sangat indah. Banyak orang-orang dari tempat yang jauh datang melancong ke sini, terdorong hasrat ingin membuktikan kebenaran berita tentang Taman Baboji yang sering diibaratkan sebagai Taman Indraloka di Kahyangan. Daulat, Kanda. Sekarang marilah kita pergi ke telaga, naik sampan sambil melihat ikan-ikan yang berenang warna-warni di air telaga yang bening. Daulat, Kanda. Ijo, bagaimana? Tidak ada. Hah? Tidak ada? Tidak ada bagaimana? Tak seorang pun yang mengalami penglihatan seperti kamu. Aku juga begitu. Semua orang yang aku tanya, dayang-dayang, para pelayan, bahkan tukang membersihkan taman, aku tanyai. Memang semuanya melihat peristiwa adegan yang menggiurkan itu. Tapi tak satu pun yang melihat pancaran sinar mukjizat. Berarti hanya kau sendiri yang melihatnya, Ken Arok. Hanya aku sendiri yang melihat sinar mukjizat yang memancar dari betis Ken Dedes. Sudahlah, lupakan saja. Ayo, kita ke telaga. Ada apa di sana? Kanjeng aku Tunggul Ametung bersama Ten Ayu Putri Ken Dedes akan bersampan di telaga itu. Aku tidak ikut. Kenapa? Aku akan pergi. Pergi? Pergi kemana? Ke desa Taloka.
Mau apa kau pergi ke sana, Ken Arok? Mau menemui Begawan Loh Gawe. Untuk keperluan apa? Untuk menanyakan perihal yang sangat aneh dan ajaib yang aku alami ini. Rupanya kau benar-benar penasaran. Aku harus mencari jawaban dari semuanya ini. Apa artinya? Apakah Ken Dedes itu titisan bidadari Supraba dari Kahyangan? Ataukah titisan Batara Dewi Ratih, istrinya Batara Dewa Kamajaya? Ataukah titisan Batara Dewi Parwati, istrinya Batara Dewa Siwa? Ataukah titisan Batara Dewi Saci, istrinya Batara Dewa Indra? Ataukah titisan Batara Dewi Laksmi, istrinya Batara Dewa Wisnu? Ataukah titisan siapa? Aku harus tahu. Ken Arok. Begitu istimewakah perkara ini sehingga pikiranmu terganggu, ha? Dengar, Kebo Ijo. Mengapa hanya aku sendiri yang mengalami? Dan mengapa orang lain tidak? Nah, sampai ke ujung dunia, aku akan mencari jawaban dari keajaiban ini. Sampai sejauh itukah tekadmu, Ken Arok? Bagaimana? Nah, bagaimana murid-muridku? Bakti. Apakah kalian sudah paham dengan mata pelajaran yang barusan aku ajarkan? Paham. Prajefta, mengapa kau diam? Apakah kau belum paham? Guru, mata pelajaran yang barusan guru ajarkan, saya dapat memahaminya. Akan tetapi, mata pelajaran yang kemarin masih mengganggu pikiran saya. Pelajaran karma Amamadangi. Benar, Guru. Ilmu karma Amamadangi tidak bisa dipelajari dengan sekali lewat, melainkan harus dipelajari berulang-ulang. Barulah kau akan bisa memahami isinya. Dapatkah Guru mengulanginya sekali lagi? Jangan ingin cepat bisa, Pradefta. Pelan-pelan saja. Bacalah bukunya berulang-ulang. Karena setiap ucap yang terdapat di dalam ilmu karma Amamadangi mengandung arti yang khusus. Bakti, Guru. Nanti bila saatnya tiba, aku sendiri yang akan memanggilmu untuk menyempurnakan bagian-bagian mana saja yang belum kau pahami. Bakti, Guru. Rupanya hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Tamu dari jauh? Pradefta, coba kau lihat keluar. Siapa yang datang? Bakti, Guru. Guru! Bagaimana, Pradefta? Siapa yang datang? Seorang kesatria. Wajahnya amat tampan, menunggang seekor kuda putih yang tinggi dan tegap. Seorang kesatria. Murid-muridku. Bakti, Guru. Pelajaran hari ini kita tunda dulu. Sebab kita kedatangan seorang tamu yang nampaknya tamu istimewa. Tempat ini segera dikosongkan dan kalian boleh kembali ke pondokan dan istirahat. Bakti, Guru. Nah, murid-muridku semuanya sudah keluar. Dan ruangan ini, tempat aku memberikan pelajaran, sudah kosong. Iya, sebaiknya aku persilahkan saja tamu yang menunggu di luar itu untuk segera masuk. Kepada tamu yang berada di luar, silahkan masuk.
Apakah di dalam bisa dilakukan perundingan 4 mata? Betapa hebatnya tenaga dalam dimiliki oleh orang itu. Dia berkata dengan biasa saja, tidak berteriak, tapi suaranya terdengar dekat sekali. Seolah-olah dia berkata di dekat telingaku dan bergema. Gema suaranya memenuhi seluruh ruangan ini, bahkan sampai jauh ke segala arah. Aku berhadapan dengan seorang tamu yang sangat dikjaya. Baiklah, aku persilahkan dia masuk. Perundingan 4 mata bisa segera dimulai. Silahkan masuk. Aku sudah berada di dalam. Ken Arok. Kau membuat aku terkejut. Apa kabar Rama Begawan Brahmana Lohgawe? Oh, anakku Ken Arok. Lama sekali kau tidak datang ke sini. Maafkan saya, Brahmana Lohgawe. Sayalah anak angkatmu yang tidak tahu membalas budi. Tidak apa, Ken Arok. Melihat kau dalam keadaan sehat dan segar bugar, aku sangat bahagia. Berkat doa Rama Begawan, saya selalu sehat dan selamat. Syukurlah. Bagaimana keadaan Rama Begawan selama ini? Ya, baik-baik saja, Ken Arok. Saya gembira mendengarnya. Dan saya lihat murid-murid Rama Begawan semakin banyak. Iya, mereka anak-anak remaja yang datang dari sekitar desa Taloka ini saja. Iya, mudah-mudahan mereka semuanya berhasil menjadi orang yang arif dan bijaksana dan berguna bagi masyarakat. Tidak seperti saya, murid yang paling bandel, sehingga menjadi orang urakan yang liar. Ken Arok, kau adalah muridku yang paling bandel. Selalu membangkang terhadap semua perintahku dan menentang segala ajaranku. Tapi aku tahu, semua itu diakibatkan oleh watakmu yang selalu serba ingin tahu dan tidak pernah merasa puas terhadap segala hal. Benar, Rama Begawan. Di dunia ini terlalu banyak yang tidak bisa diungkapkan dengan jelas sampai tuntas. Saya tidak mampu membongkar rahasia alam semesta ciptaan yang maha kuasa. Sehingga kadang-kadang saya kehilangan pegangan karena hilang akal. Anakku Ken Arok, itulah keistimewaanmu yang merupakan kelebihanmu dari semua murid-muridku. Karena kau memiliki sebuah hasrat luhur yang menjurus kepada kesempurnaan. Itulah makanya meskipun kau bandel dan berandalan, aku jadikan anak angkat. Daulat Rama Begawan. Maka ketika aku mendengar bahwa kau jadi pendekar urakan yang ganas dan liar, tapi aku tidak heran. Karena itu kau lakukan terdorong oleh rasa ingin tahu yang meledak-ledak di dalam dirimu. Dan aku yakin bahwa pada suatu saat kau akan meninggalkan duniamu itu. Karena telah muncul dorongan hasrat yang baru di dalam dirimu untuk menjamah dunia lain yang belum pernah kau selami. Benar, Rama Begawan. 1 tahun yang lalu, saya mengundurkan diri dari pendekar urakan. Lalu mengabdi kepada Kanjeng Akuwu Tunggul Ametung di Tumapel. Dan saya diterima dengan baik. Syukurlah. Aku gembira sekali mendengarnya. Lalu, apakah di Tumapel kau sudah menemukan apa yang kau cari? Untuk maksud itulah saya datang ke sini, Rama. Hendak memohon petunjuk dan wejangan dari Rama Begawan. Apakah selama ini kau sudah lupa kepada Sang Maha Pencipta? Tidak, Rama Begawan. Setiap pada saatnya tiba, saya selalu berdoa mohon perlindungan
agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Mohon berkah dan keselamatan. Sekaligus pula mohon petunjuk bagi langkah saya di dalam mengarungi perjalanan hidup. Bagus, bagus. Sebab dengan selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, kau akan sadar kepada jalan yang lurus. Daulat Rama Begawan. Nah, sekarang marilah kita pergi keluar sambil berjalan-jalan, menghirup udara segar dan menikmati pemandangan alam yang indah. Aku akan mencoba memecahkan perkara yang sedang kau hadapi. Daulat Rama Begawan. Kita sudah berjalan-jalan mengelilingi padepokan. Badan kita menjadi segar karena telah menghirup udara yang bersih. Dan pikiran kita menjadi terang karena telah menikmati pemandangan alam yang indah dan nyaman. Saya jadi teringat pada masa lalu, ketika saya tinggal di padepokan ini menjadi murid Rama Begawan. Dan betapa nakalnya saya waktu itu, sehingga teman-teman saya menjuluki saya si Angrok, anak nakal. Sekarang pun kau masih nakal, bukan? Ya, marilah kita duduk di bawah pohon yang rindang itu. Di sana kita akan bicara lebih mendalam. Daulat Rama Begawan. Nah, coba kau jelaskan. Ada apa yang membuat dirimu menjadi gelisah? Saya telah menyaksikan sebuah keajaiban, Rama Begawan. Keajaiban yang kau lihat itu, apakah terjadi pada alam semesta? Atau pada makhluk hidup? Atau mungkin pula pada makhluk yang sudah mati? Pada makhluk hidup. Pada hewan? Atau pada diri manusia? Pada diri manusia. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dari kalangan rakyat jelata atau kaum bangsawan? Kaum bangsawan. Masih gadis? Atau sudah punya suami? Atau sudah janda? Punya suami. Berarti suaminya itu kaum bangsawan juga yang punya kedudukan tinggi. Kedudukannya paling tinggi di Tumapel. Kalau begitu, dia adalah Tunggul Ametung. Dan wanita yang kau maksudkan adalah Ken Dedes. Betul, Rama Begawan. Tepat sekali. Kau menyaksikan keajaiban apa pada diri Ken Dedes? Betisnya menyala. Sebuah sinar yang berkilau-kilauan memancar dari betisnya. Kau anak nakal, Ken Arok. Kau menyaksikan sinar mujizat itu ketika kau melihat Ken Dedes sedang mandi, atau mengintipnya ketika dia sedang berganti pakaian, atau sedang... Tidak sengaja, Rama Begawan. Tidak sengaja? Di hadapan manusia banyak. Oh iya? Di Taman Baboji. Sedang pesiar? Benar. Naik kereta bersama suaminya, Tunggul Ametung. Ketika hendak turun dari kereta, kainnya tersangkut pada pintu kereta, hingga tersingkap. Saat itulah saya menyaksikan sebuah keajaiban. Iya. Saya tahu benar, saat itu Ken Dedes sedang gugup. Gugup karena melihat saya. Benarkah begitu? Ya. Ketika itu, kereta yang dinaikinya memasuki Taman Baboji. Melalui jendela kereta, Ken Dedes dapat melihat kepada saya, dan dia menjadi gugup.
karena ada Tunggul Amatung yang duduk di sampingnya. Dia berusaha menutupi kegugupannya itu. Itulah makanya ketika turun dari kereta, karena gugup, menjadi salah injak, hampir terpeleset, sehingga kainnya tersangkut. Waktu itu sedang banyak orang, dan semuanya dapat menyaksikan betapa mulusnya betis Ken Dedes yang nampak jelas karena kainnya tersingkap. Akan tetapi, yang melihat sinar mujizat itu hanya saya sendiri. Itulah yang membuat saya gelisah, Rama Begawan. Apa maknanya dari semua itu? Perempuan yang betisnya menyala, memancarkan sinar yang berkilau-kilauan, adalah perempuan istimewa yang dinamakan Ardana Reswari. Ardana Reswari? Iya, Ken Dedes adalah termasuk jenis wanita yang bernama Ardana Reswari. Apa maknanya, Rama Begawan? Siapapun yang menjadi suami Ken Dedes, maka dia akan menjadi seorang raja yang besar. Karena dialah yang akan melahirkan manusia, yang kelak di kemudian hari keturunannya akan menjadi raja-raja besar. Rama, bila Ken Dedes merupakan wanita Ardana Reswari yang akan menurunkan raja-raja besar, tentunya dia titisan Dewata. Tidak Ken Arok. Tidak. Ken Dedes bukan titisan siapa-siapa. Dia hanyalah semata-mata menjadi perempuan pilihan dewa. Terima kasih, Rama Begawan. Sekarang hati saya sudah lega. Kau akan kembali ke Tumapel? Betul. Apakah memang perlu dan harus kau kembali ke Tumapel? Ya, saya merasa pengabdian saya belum tuntas di Tumapel. Kalau itu sudah merupakan tekadmu, lakukanlah. Saya mohon pamit, Rama Begawan. Berangkatlah, Ken Arok, anakku. Aku akan selalu berdoa untuk kesejahteraanmu. Terima kasih, Rama Begawan. Begitulah kisahnya, Kunti. Selanjutnya, apa yang diperbuat oleh Ken Arok? Bukankah kau sudah tahu bahwa Tunggul Ametung tewas oleh Kris Empu Gandring yang termasyhur itu? Iya, cerita itu sangat terkenal di masyarakat. Kalau sudah tahu, ya sudah. Tapi mengapa harus tewas ya? Karena sebagai pelaksanaan dari kutukan Begawan Purwa, yaitu ayah kandung Ken Dedes, yang mengatakan bahwa Tunggul Ametung akan mati ditikam oleh Keris Mukjizat. Nah, Keris Mukjizat yang dimaksud itu adalah Keris Empu Gandring. Iya ya. Kau memperoleh cerita tentang Ken Arok yang seperti itu dari mana? Sama dengan kau? Sama dengan aku? Iya. Kau tahu nama Ken Arok dari siapa dan dari mana? Dari membaca buku sejarah yang mengisahkan orang-orang yang hidup pada zaman dahulu kala. Ditambah oleh teman-teman yang sering mendongeng tentang Ken Arok. Nah, aku juga seperti kau. Iya ya, hebat benar ya Ken Arok itu. Iya. Padahal dia hidup pada ratusan tahun yang silam, tapi masih terkenal sampai sekarang. Iya. Bahkan kita yang hidup pada zaman sekarang sangat kenal dengan kisah Ken Arok. Iya. Ternyata sudah pagi. Iya, terlalu asik mendengarkan cerita Ken Arok sampai lupa waktu. Semalam suntuk kita bercerita tentang Ken Arok. Tapi aku senang. Ayo, kita bereskan semua barang-barang. Kita segera mendaki ke puncak. Wah, padang pasir ini luas banget ya. Iya, sejauh mata memandang, hanya hamparan pasir yang terlihat. Padang pasir ini berbatas kaki bukit. Benar, sebab dikelilingi oleh gunung-gunung. Dingin banget. Ya, untunglah kau membawa perlengkapan yang cukup, sehingga tidak membeku. Seandainya kau tidak memberitahu aku,
bahwa kalau mau mendaki ke puncak gunung harus membawa perlengkapan yang cukup. Mungkin aku sudah mati beku. Apalagi tadi malam, dinginnya kelewatan. Mendaki gunung adalah pekerjaan yang menyenangkan. Karena sangat mengasihkan. Tapi kalau dilakukan dengan serampangan, akan membahayakan keselamatan jiwa. Karena di balik keindahan alam yang mempesona, tersembunyi keganasan alam yang kejam. Yaitu hawanya yang terlalu dingin dan terdapat jurang-jurang yang curam, yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa kita kalau terpeleset karena lengah. Iya. Kuda-kuda itu pada diam semuanya. Apakah mereka kedinginan? Tidak akan mati karena tidak tahan menahan hawa yang terlalu dingin? Jangan cemas, Kunti. 4 ekor kuda yang kita bawa sampai ke puncak Gunung Lejar ini tidak akan mati. Sebab kekuatan kuda berlipat ganda dari kita. Iya. Ayo, jalan terus. Perlahanan saja. Iya. Bentar. Ya. Jalanannya semakin menyempit ya. Iya. Sebab kita hampir mendekati kawah. Kawah? Iya. Nah, itu sudah kelihatan. Kunti, inilah kawah yang aku ceritakan itu. Ngeri. Ya, lebar dan menganga, serta sangat dalam. Seluruh dindingnya batu cadas yang keras. Kalau tergelincir, lalu jatuh ke dalam kawah itu, habislah tubuh kita. Hancur luluh dilumat dinding batu cadas yang runcing. Cukup? Cukup apanya? Melihat keangkeran kawah itu. Cukup. Kalau begitu, ayo. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Sebentar. Ada apa lagi? Melihat kawah sudah. Tapi melihat pemandangan secara keseluruhan, belum. Ya, boleh. Mumpung sekarang berada di puncak, kau bisa melahap seluruh pemandangan yang nampak dengan jelas terhampar di alam sekeliling kita. Sudah cukup. Puas? Puas. Ayo jalan. Yuk. Sayang, kita sampai di sini pada siang hari. Tapi kalau pada sore hari... Memangnya kenapa? Ya, pada sore hari kita bisa melihat matahari terbenam. Oh ya? Ya, pada waktu matahari terbenam, di arah barat itu nampak sangat indah dilihat dari sini. Kalau begitu, kita tunggu sampai sore. Ya, sekarang masih siang. Berdiam diri menunggu sesuatu di sebuah tempat yang keadaan alamnya seperti ini sangat tidak menguntungkan. Iya, benar juga. Tempat kita berpijak ini sempit sekali dan tanahnya licin. Iya, dan tidak ada pohon secuil pun. Sehingga sangat terbuka dan angin mulai terasa makin kencang. Dan bukan mustahil akan datang badai. Kita bisa terhempas ke dalam jurang yang menganga di kiri dan kanan kita. Iya, menakutkan sekali keadaan alam di sini. Tidak bersahabat. Lagi pula kita datang ke sini bukan untuk melihat matahari terbenam, melainkan untuk mencari Lasmini. Iya, benar. Ayo, kita perlahan-lahan berjalan menuruni lereng tebing puncak Gunung Lejar ini, menuju ke bagian gunung ini yang di sebelah timur. Kuda-kuda ini sekarang berbunyi. Hati-hati. Mereka ketakutan. Kau kendalikan tali kekang 1 ekor saja. Biar yang 3 ekor lagi aku yang menjaganya. Iya. Kita sudah berada di bagian timur. Keadaan alamnya juga lain. Di sini juga nampak banyak pohon-pohon dan hawanya sudah tidak terlalu dingin seperti tadi. Sebab kita sudah mendekati desa Panitikan. Nah, itulah yang aku cari. Maksudmu? Kau lihat,
bangunan yang ada di bawah sana. Hah? Bangunannya tidak kelihatan. Cuma puncak atapnya yang tersembul di antara lebatnya pepohonan. Iya, itu adalah kuil. Kuil? Iya. Kuil apa namanya? Kuil Sonargaon. Seperti nama India. Memang, Sonargaon adalah nama sebuah kota di India yang terletak di wilayah Bengali bagian selatan. Lalu, kenapa kuil itu diberi nama Sonargaon? Apa hubungannya dengan kota Sonargaon yang letaknya sangat jauh itu di Bengali? Benar. Kata orang-orang di sekitar sini, yang mendirikan kuil itu seorang perantau dari Sonargaon. Perantau atau pelarian? Pelarian? Kalau bukan pelarian, untuk apa jauh-jauh datang ke sini? Maksud